Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui prinsip dari dagu sibu. Yang kedua, untuk mengetahui ciri-ciri dari makanan yang mengandung boraks. Yang ketiga, mengidentifikasi sampel yang diperiksa mengandung boraks atau tidak, yaitu sampel bakso dan sampel pupu ayam yang beredar di pasaran. Dan yang keempat, mengidentifikasi zat berbahaya di dalam kosmetik secara kualitatif. Beberapa sampel yang kami gunakan antara lain untuk obat digunakan obat papaverin dan ondansetron. Kemudian untuk sampel makanan kami menggunakan frozen food yaitu tahu bulat dan pupu ayam yang beredar di pasaran. Kemudian untuk sampel kosmetik kami mengambil beberapa sampel seperti merek dari Wardah dan lipstick dari Sanie. Saya Tia Natasha, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dari dagu sibu. Dagu sibu sendiri merupakan sebuah singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, buang, yang ditunjukkan agar masyarakat lebih paham mengenai obat-obatan. Untuk mendapatkan obat dengan benar, apotik merupakan tempat pelayanan obat resmi. Konsultasi dengan apoteker di apotik untuk mendapatkan obat yang aman, bermanfaat, dan berkualitas. Tips mendapatkan obat dengan benar yaitu perhatikan penggolongan obat, perhatikan peringatan yang ada di brosur dan kemasan, perhatikan tanggal kadaluarsa obat. Anda juga harus melihat penggolongan obat yang harus diperhatikan, yaitu ada obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas psikotropika, dan narkotika. Selanjutnya yaitu gunakan obat dengan benar. Untuk penggunaan obat, seharusnya konsultasi dengan apoteker di apotik agar dapat menggunakan obat dengan benar. Untuk tips penggunaan obat dengan benar ada 3, yaitu sebelum penggunaan obat, selama penggunaan obat, dan yang terakhir sesudah penggunaan obat. Yang pertama yaitu sebelum penggunaan obat. Pastikan bahwa obat yang akan digunakan sudah betul. Selanjutnya pastikan obat masih baik dan baca peringatan dalam kemasan. Pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau ada hal tertentu yang harus dilakukan terlebih dahulu, misalnya menggerus. Yang terakhir yaitu gunakan obat dengan benar. Contohnya, pada penggunaan obat tetes mata. Obat tetes mata ini sebelum digunakan harus mencuci tangan terlebih dahulu, jangan menyentuh ujung pipet, kemudian mata dibuka lebar dan kepala diarahkan ke atas. Selanjutnya, pelupuk mata bawah ditarik sampai membentuk parit. Pipet didekatkan dan diteteskan pada mata yang berbentuk parit, kemudian dibiarkan terbuka untuk beberapa saat. Tutup perlahan dan kejap perlahan. Bila ada 2 macam tetes mata, selisih penetesan 5 menit, larutan yang merembes keluar bersihkan dengan kasa steril. Bayi atau anak kecil tidak perlu membuka mata atau teteskan pada sudut mata saja. Di sini saya mengambil sampel obat papaverin. Papaverin ini merupakan obat yang termasuk ke dalam golongan obat keras, sehingga pada setiap pembeliannya harus menggunakan resep dokter. Untuk penyimpanan obat dengan benar, harusnya dikonsultasikan dengan apoteker di apotik, karena setiap obat memerlukan kondisi penyimpanan yang berbeda-beda. Tips menyimpan obat dengan benar yaitu baca aturan penyimpanan obat pada kemasan, jauhkan dari jangkauan anak, jauhkan dari sinar matahari langsung, lembab, suhu tinggi, dan sebagainya. Simpan dalam kemasan asli dan dengan etiket yang masih lengkap. Periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Yang terakhir yaitu kunci almari penyimpanan obat agar tidak mudah digunakan oleh sembarang orang. Selanjutnya, buang obat dengan benar. Konsultasi dengan apoteker di apotik agar dapat membuang obat dengan benar. Untuk tips membuang obat dengan benar, hilangkan semua label dari wadah obat. Untuk sediaan berbentuk kapsul, tablet, atau bentuk padat lain, hancurkan terlebih dahulu dan campurkan obat tersebut dengan tanah atau bahan kotor lainnya yang kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan buang ke tempat sampah. Untuk sediaan yang berbentuk cair, buang pada kloset, kecuali untuk sediaan antibiotik yang harus dibuang bersama wadahnya dengan menghilangkan label. Pada intinya, obat harus dimusnahkan dan tidak tersisa.
Selanjutnya, untuk ciri-ciri obat yang rusak, yang pertama ada batas kadaluarsa dilampaui, yang kedua kemasan obat rusak, yang ketiga yaitu obat berubah bau, rasa, dan warna. Terakhir, untuk obat tetes mata, obatnya sudah dibuka lebih dari 1 bulan. Jadi, untuk masyarakat, jangan mudah meniru menggunakan obat seperti orang lain. Pada saat ke dokter, jelaskan secara rinci keluhan Anda dan patuhi petunjuk dokter. Patuhi petunjuk apoteker di apotik tentang penggunaan dan penyimpanan obat. Selanjutnya saya akan menjelaskan sampel obat tablet dari poin yang kedua, yaitu ciri fisik obat yang baik dan ciri fisik obat yang berubah bentuk secara tekstur dan warna. Penting untuk kita mengetahui cara penyimpanan obat yang baik dan benar untuk menghindari terjadinya kerusakan obat. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri obat yang rusak, di antaranya tablet. Yang pertama, pada tablet terjadi perubahan warna, bau dan rasa, timbul bintik-bintik noda, lubang-lubang, cah, retak, serta terdapat benda asing, menjadi serpihan bubuk dan lembab. Bisa dilihat pada gambar di samping. Pada poin yang kedua, pada tablet salut terjadi perubahan salutan seperti pecah, basah, obat lengket satu dengan yang lain, serta terjadi perubahan warna. Bisa dilihat pada gambar di samping. Ya, yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang ciri fisik dari obat yang baik. Di antaranya yang pertama cukup kuat dan tahan terhadap pengemasan. Yang kedua, zat aktif yang dikandungnya tersedia hayati. Yang ketiga, penampilannya elok, harus memiliki bentuk dan karakteristik. Yang keempat, mempertahankan semua atribut fungsinya seperti stabilitas kimia, fisik, dan daya kerja tablet. Dan yang terakhir, memiliki stabilitas kimia yang cocok sepanjang waktu sehingga tidak memungkinkan terjadinya perubahan zat aktif. Bisa dilihat pada gambar di samping contoh obat yang baik. Berikut adalah contoh-contoh dari obat dari berbagai sediaan yang sudah kadaluarsa. Pada dasarnya, setiap obat harus segera dibuang bila masa berlakunya telah habis atau bila sudah tidak diperlukan lagi. Tujuan harus membuang obat dengan tepat dan benar karena pada dasarnya obat adalah racun, sehingga membuang obat sembarangan dapat menyebabkan polusi lingkungan. Menghindari pemakaian obat yang telah dibuang, mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan kejahatan dan pemalsuan obat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, baca label obat terlebih dahulu. Bila ada petunjuk pembuangan khusus pada kemasan, ikutilah petunjuknya. Yang kedua, pisahkan obat yang sudah kadaluarsa dari kemasan atau plastik obat. Yang ketiga, jangan hancurkan obat berbentuk tablet atau kapsul. Campurkan obat tersebut dengan tanah, kotoran kucing, atau ampas kopi yang telah menyerap obat. Yang keempat, tempatkan obat yang hendak dibuang ke dalam kantong plastik tertutup untuk mencegah dari anak kecil, binatang peliharaan, atau orang lain yang mengoreknya dari tempat pembuangan sampah. Yang kelima, hapus informasi dari label resep obat untuk menjaga privasi dan informasi kesehatan pribadi. Selanjutnya yaitu dilakukan analisis kualitatif borak pada makanan dengan menggunakan kunyit. Kunyit dapat digunakan sebagai pendeteksi boraks karena mengandung senyawa kurkumin yang dapat mendeteksi adanya kandungan boraks pada makanan. Karena senyawa kurkumin yang terdapat pada kunyit menguraikan ikatan-ikatan boraks menjadi kompleks warna rosa cyanin atau merah kecoklatan dalam suasana asam, sehingga menyebabkan warna merah oranye hingga merah pada produk pangan yang mengandung boraks. Maka ketika makanan yang mengandung boraks ditetesi dengan ekstrak kunyit, akan mengalami perubahan warna menjadi merah bata.
Langkah pertama yaitu dengan meneteskan sari kunyit secara langsung pada sampel. Yang pertama yaitu sampel puyem yang telah dihaluskan, kemudian ditetesi sari kunyit secukupnya, dan sampel didiamkan beberapa menit. Selanjutnya, lakukan langkah kerja yang sama pada sampel tahu bulat. Sampel tahu bulat yang sudah dihaluskan, kemudian ditetesi sari kunyit secukupnya, dan sampel didiamkan beberapa menit. Langkah kedua yaitu dengan mencelupkan tusuk gigi yang sudah direndam dengan sari kunyit selama 30 menit pada sampel. Yang pertama yaitu sampel puyem yang sudah dihaluskan, kemudian ditetesi air mineral secukupnya. Kemudian diaduk ad homogen. Dan kemudian dicelupkan tusuk gigi yang sudah direndam sari kunyit selama 30 menit dan didiamkan beberapa menit. Kemudian lakukan langkah yang sama pada sampel tahu bulat. Sampel tahu bulat yang sudah dihaluskan, kemudian ditetesi air mineral secukupnya. Kemudian diaduk ad homogen. Dan kemudian dicelupkan tusuk gigi yang sudah direndam sari kunyit selama 30 menit. Dan didiamkan beberapa menit. Selanjutnya ada hasil dan kesimpulan. Pada sampel puyem yang telah diteteskan sari kunyit secara langsung menghasilkan warna orange kunyit. Hal tersebut menandakan tidak adanya kandungan boraks dalam sampel. Kemudian, pada sampel puyem yang dicelupkan tusuk gigi yang sudah direndam sari kunyit selama 30 menit, tusuk gigi berwarna orange kunyit. Hal tersebut menandakan tidak adanya kandungan boraks dalam sampel. Selanjutnya, pada sampel tahu bulat yang telah diteteskan sari kunyit secara langsung menghasilkan warna orange kunyit. Hal tersebut menandakan tidak adanya kandungan boraks dalam sampel. Selanjutnya, pada sampel tahu bulat yang dicelupkan tusuk gigi yang sudah direndam sari kunyit selama 30 menit, tusuk gigi berwarna orange kunyit. Hal tersebut menandakan tidak adanya kandungan boraks dalam sampel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sampel kosmetik dari berbagai sediaan. Kosmetik yang berbahaya merupakan kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon. Apabila merkuri dan hidrokinon terkena pada kulit kita, akan menyebabkan kulit kita rusak dan akan menyebabkan berbagai macam penyakit lainnya. Di sini saya akan menguji merkuri pada beberapa sediaan. Yang pertama ada Wardah Foundation BB Cream, yang kedua ada lipstick Wardah, yang ketiga ada lipstick Sanie, dan yang keempat ada sunscreen Wardah. Di sini saya menggunakan cincin emas untuk menguji adanya merkuri pada sediaan tersebut. Pertama, saya oleskan krim Wardahnya di sebelah tangan sini, lalu digosokkan pada sini. Bisa dilihat tidak terjadi perubahan warna menjadi abu-abu atau coklat pensil, sehingga foundation Wardah tersebut tidak mengandung merkuri. Selanjutnya saya akan menguji sunscreen.
sunscreen Wardah dengan cara pertama dioleskan sedikit saja. Seperti ini. Kemudian digosok menggunakan cincin emas. Bisa dilihat tidak terjadi perubahan warna sehingga sunscreen tersebut tidak mengandung merkuri di dalamnya. Selanjutnya saya akan menguji lipstik Wardah. Pertama dioleskan sedikit saja. Kemudian digosok menggunakan cincin emas. Apabila warnanya berubah menjadi abu-abu, maka lipstik tersebut mengandung merkuri. Bisa dilihat warnanya tidak berubah. Kemudian digosok menggunakan cincin emas. Apabila terjadi perubahan warna menjadi abu-abu, maka lipstik tersebut mengandung merkuri. Bisa dilihat lipstik tersebut mengandung merkuri karena terjadinya perubahan warna. Selanjutnya, kosmetik yang kadaluarsa. Setiap produk kosmetik memiliki masa kadaluarsanya. Kosmetik yang kadaluarsa sebaiknya tidak digunakan karena akan merusak kulit kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri foundation, lipstick, maskara, pensil alis, serta eyeshadow yang sudah kadaluarsa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang foundation. Yang pertama ada yang foundation yang kadaluarsa dan yang kedua ada foundation yang tidak kadaluarsa. Bisa dilihat dari teksturnya. Pada foundation yang kadaluarsa ini memiliki warna yang sudah pudar. Sedangkan yang belum kadaluarsa warnanya masih bagus. Teksturnya agak sedikit menggumpal ya. Serta baunya itu agak asam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lipstik yang kadaluarsa dan lipstik yang tidak kadaluarsa. Ciri-ciri lipstik yang kadaluarsa itu memiliki bau yang aneh, warnanya yang pudar, dan teksturnya yang keras. Bisa dilihat perbedaan dari lipstik yang kadaluarsa dan lipstik yang tidak kadaluarsa. Selanjutnya pensil alis yang kadaluarsa. Di sini sudah ada sampel pensil alis yang kadaluarsa. Ciri-ciri dari pensil alis yang kadaluarsa yaitu teksturnya itu keras. Bisa dilihat. Selanjutnya eyeshadow yang kadaluarsa. Eyeshadow yang kadaluarsa memiliki ciri-ciri warnanya berubah menjadi abu-abu, padahal eyeshadow tersebut belum pernah digunakan. Selain itu, memiliki teksturnya yang keras. Bisa dilihat warnanya kurang muncul. Selanjutnya maskara. Di sini ada dua maskara, yaitu maskara yang sudah kadaluarsa dan maskara yang belum kadaluarsa. Ciri-ciri maskara yang sudah kadaluarsa yaitu formulanya itu kering dan saat diaplikasikan itu menggumpal. Ini ada maskara yang sudah kadaluarsa, apabila diaplikasikan akan kering. Bisa dilihat. Dan apabila digunakan di bulu mata akan menggumpal. Selanjutnya ini maskara yang belum kadaluarsa, apabila diaplikasikan bisa dilihat perbedaannya.
Cara-cara perawatan kosmetik yang baik. Yang pertama, dimasukkan ke dalam kulkas. Produk skincare yang dimasukkan ke dalam kulkas biasanya mengandung bahan-bahan alami tanpa adanya pengawet. Kedua, simpan dalam suhu ruang dan jauh dari paparan sinar matahari. Produk skincare yang disimpan dalam suhu ruang biasanya seperti serum dan juga sunscreen. Ketiga, produk perawatan wajah sebaiknya tidak lebih dari 3 bulan. Karena untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri pada produk tersebut. Untuk pembahasannya, formalin dan boraks sangat dilarang pemakaiannya pada makanan, sebab dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia. Formalin dapat menyebabkan kanker, sedangkan boraks dapat menyebabkan kerusakan pada sistem syaraf. Penyalahgunaan boraks dan formalin pada bahan pangan antara lain sebagai bahan pengenyal dan pengawet, yaitu pada bahan pangan seperti bakso, mie, kerupuk, dan makanan yang beredar di pasaran. Bahaya boraks dalam makanan: ketika tertelan, boraks dalam dosis tinggi dapat meracuni semua sel-sel tubuh dan menyebabkan kerusakan usus, hati, ginjal, dan juga otak. Ginjal dan hati adalah 2 organ yang mengalami kerusakan yang paling parah akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks. Selanjutnya, bahaya merkuri bagi kesehatan. Penggunaan merkuri ini dilarang di berbagai negara karena terbukti berbahaya bagi kesehatan, apalagi bila merkurinya terdapat pada kosmetik. Bahan kimia tersebut dapat mudah diserap kulit dan masuk ke dalam aliran darah, sehingga dapat merusak saluran pencernaan, sistem syaraf, dan ginjal. Merkuri ini beresiko mengganggu berbagai organ tubuh seperti otak, jantung, ginjal, paru-paru, hingga sistem kekebalan tubuh. Masuknya merkuri ke dalam tubuh dapat menyebabkan keracunan. Sehingga penggunaan merkuri pada produk pemutih kulit juga memberi efek karsinogenik, yaitu kemungkinan dapat memicu kanker pada kulit. Setelah dilakukan analisis pada sampel pupuk ayam dengan penetesan sari kunyit secara langsung, yaitu sampel berwarna oranye atau kuning kunyit. Hal ini menunjukkan bahwa sampel tersebut negatif terhadap kandungan boraks. Yang kedua, sampel pupuk ayam dengan penetesan pencelupan tusuk gigi yang sudah direndam sari kunyit selama 30 menit. Tusuk gigi berwarna oranye atau kuning kunyit. Hal ini juga menandakan bahwa negatif dan tidak terkandung boraks di dalamnya. Selanjutnya, untuk sampel tahu bulat dengan penetesan sari kunyit secara langsung, yaitu sampel berwarna oranye atau kuning kunyit. Hal ini juga menunjukkan bahwa tahu bulat negatif terhadap kandungan boraks. Sampel tahu bulat juga dideteksi dengan pencelupan tusuk gigi yang sudah direndam sari kunyit selama 30 menit. Hal ini menandakan negatif atau tidak terkandung boraks di dalamnya. Pada beberapa sampel kosmetik yang telah diujikan, terjadi perubahan warna pada lipstik Sanye yang menandakan bahwa lipstik tersebut mengandung merkuri.